infeksi ya COVID-19, pada fase-fase awal atau early itu memang ada gambaran yang kita sebut ground glass opacity, di mana ground glass opacity itu mungkin akan sulit untuk kita lihat di foto X-ray gitu. Tapi pada kasus-kasus yang middle hingga severe, kita akan melihat gambaran putih di area paru, seperti kabut ya, seperti kapas-kapas tipis seperti itu bisa kita lihat di foto X-ray-nya. Seperti itu. Sobat Healthier, jumpa kembali dengan saya dan tentu saja masih di CND Channel. Sobat Healthier, tentu sudah tidak asing dengan yang namanya pemeriksaan foto ronsen. Pemeriksaan ini merupakan salah satu pemeriksaan penunjang diagnostik di bidang kedokteran yang sangat bermanfaat karena dapat membantu menegakkan diagnosis suatu penyakit. Namun, Sobat Healthier perlu mengetahui beberapa hal mengenai pemeriksaan ronsen ini. Saya akan mengajak Sobat Healthier untuk mengikuti perbincangan dengan narasumber kita, yaitu Dr. Vinilia Dwi Rosmawarni, spesialis radiologi yang akan memberikan pencerahan dan memberikan info-info mengenai pemeriksaan foto ronsen ini. Ayo kita ikuti perbincangannya. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Vinilia Dwi Rosmawarni, spesialis radiologi yang akan berbincang-bincang seputar foto ronsen. Kita sapa dulu ya beliaunya. Selamat sore Dr. Vinilia. Selamat sore. Gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Dok, sebelum kita berbincang lebih jauh, kita pakai masker dulu ya. Dr. Vinilia, saya ini mendapatkan sebuah email dari salah seorang Sobat Healthier yang menanyakan mengenai hasil pemeriksaan foto ronsennya. Nah, dia ini seorang wanita ya, terpleset di kamar mandi, terus ya jatuh terduduk gitu ya. Dia hasil fotonya menunjukkan ada retaan ya, itu di tulang belakangnya seperti itu. Nah, Sobat Healthier, kali ini saya akan membahas pemeriksaan diagnostik bersama dengan Dr. Vinilia, yaitu pemeriksaan foto ronsen. Nah, untuk alat tool yang digunakan oleh dokter radiologi itu cukup banyak. Ada ronsen atau X-ray, ada ultrasound, CT scan, MRI, seperti itu. Jadi memang mungkin Sobat Healthier sudah enggak asing lagi ya Dok ya dengan berbagai macam pemeriksaan seperti yang dokter sebutkan tadi ya Dok ya. Nah, ya. Untuk pemeriksaan memakai ini sinar X-ray ya Dok ya. Ini bisa minta tolong dijelaskan sedikit ini Dok. Ini pemeriksaan yang seperti apa ya? Jadi sinar foto ronsen atau foto X-ray itu menggunakan sinar X ya. Di mana sinar tersebut memiliki efek tembus ionisasi yang bisa menembus badan kita sehingga menghasilkan suatu fotografi, menghasilkan suatu gambar. Jadi untuk hasil fotonya itu yang hitam gitu ya Dok ya, yang agak-agak bau asam itu ya Dok ya? Ya, foto X-ray yang seperti itu memang
Kalau zaman dahulu ya, zaman yang sebelum sekarang ini, kita sebut sebagai foto analog. Jadi foto itu dicuci dengan cairan asam. Untuk saat ini memang tidak digunakan karena dia menghasilkan limbah kan. Jadi untuk meminimalisasi limbah, sekarang sudah bergeser menjadi computerized, CR dan digital DR. Oh iya, jadi memang sudah non limbah dan apa? Mungkin kualitas gambar yang dihasilkan kualitas gimana, gambar Dok? juga menjadi lebih bagus. Kalau bagus, ya? dengan analog itu terkadang foto terlalu hitam, foto terlalu putih. Tapi kalau dengan CR dan DR kita bisa mengatur kontrasnya. Jadi bisa mendiagnostik, bisa mengevaluasi lebih bagus lagi. Kayak misalnya di UGD seperti itu kan permintaannya bisa 1 kali 24 jam ya dok ya, artinya kan juga sewaktu-waktu bisa dimintakan seperti itu tuh. Nah itu dokter radiologi apa ya harus standby di situ terus, apa mungkin dengan teknologi seperti ini mungkin bisa dari rumah, bisa dikirim lewat apa HP mungkin seperti itu ya dok ya? Ya, jadi untuk saat ini UGD ya, instalasi gawat darurat, hampir di semua rumah sakit pasti akan mempunyai unit X-ray ya, unit radiologi. Kita memang membuka 24 jam untuk kasus-kasus yang emergensi, kasus-kasus yang situ. Dan itu memang menuntut seorang dokter radiologi untuk juga ada apa ya, penjadwalan untuk berjaga. Kita memang tidak stay di rumah sakit untuk foto X-ray. Jadi dengan teknologi yang sekarang, foto X-ray itu bisa dikirim via email, via ya WhatsApp juga bisa, atau dengan sistem fax. Jadi kita bisa membaca dari tempat manapun aja, kita bisa baca. Kecuali pada kasus-kasus yang membutuhkan ultrasound, seperti kasus appendicitis seperti itu, atau kasus kecelakaan, trauma tumpul abdomen, yang dari dokter bedah ada kecurigaan adanya ruptur organ atau ada cairan bebas. Jadi kita sebagai radiolog ya kita wajib datang untuk melakukan pemeriksaan ultrasound. Oh ya, jadi memang pada kasus-kasus tertentu aja ya dok ya, dokter radiologi mesti harus datang langsung untuk melakukan pemeriksaan ya dok ya? Ya, betul. Nah ini dok, untuk pemeriksaan foto ronsen ini bagian tubuh atau organ mana saja sih dok yang bisa dilihat dengan pemeriksaan foto ronsen ini? Jadi untuk foto ronsen bisa dari atas ya Mbak, dari atas sampai bawah, dari kepala, badan, dada ya, terus perut ini juga, kemudian alat gerak tangan dan kaki. Nah, oke dok. Dok, ini untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya dok ya, mulai dari area atas dulu ya. Untuk area kepala dan leher ini dok, ini kelainan seperti apa saja ini yang bisa dievaluasi atau bisa dilihat dengan pemeriksaan foto ronsen ini? Pada bagian kepala atau foto kepala, X-ray itu kita bisa mengidentifikasi pada kasus-kasus kecelakaan mungkin ya, kita bisa mengidentifikasi ada tidaknya patah tulang atau retakan. Kemudian kelainan bawaan ya, kelainan bawaan mungkin kita bisa melihat adanya mikrosefali, yaitu tulang tengkorak yang kecil, atau pada kelainan di tulang belakang yang regioservikal mungkin ada, bisa kita identifikasi dengan X-ray. Pada anak-anak ini ada? Pada anak-anak. Kemudian kelainan bawaan juga mungkin ada peningkatan tekanan di dalam kepala, tekanan intrakranial yang meningkat, itu pada foto X-ray itu juga akan memberikan gambaran khas yang menunjukkan itu adanya peningkatan di dalam kepala. Kelainan darah juga bisa. Kelainan darah ya? Kelainan darah, kelainan penyebaran tumor ya, metastase proses juga bisa kita lihat kalau seandainya memang ada di kepala. Oh iya, bisa kelihatan ya dok ya.
Jadi untuk misalkan nih kecelakaan gitu ya dok ya, kepalanya ada benturan atau Ya. perdarahan, ya memang cuman bisa ngelihat tulangnya ya dok ya yang saja. retak atau patah. Jadi kayak misalnya perdarahan kayak gitu ya nggak bisa tahu Tidak ya dok bisa ya. tampak, ya. Oke dok. Nah untuk daerah kepala sendiri mungkin untuk ada ini dok, misalkan seperti kelainan kayak sinusitis, penyakit sinusitis kayak gitu-gitu, itu juga bisa dinilai juga Bisa, ya? Iya bisa. Dan untuk pemeriksaan sinusitis sendiri ada posisi tersendiri yang bisa untuk mendiagnosis, namanya photo waters. Jadi kita bisa melihat keseluruhan dari sinus-sinus di kepala kita. Nah ini dok, untuk pemeriksaan yang turun lagi ya dok ya, untuk pemeriksaan di daerah dada. Nah ini yang paling sering ini kan pemeriksaan foto ronsen dada atau foto torak ya dok ya. Nah ini selain untuk melihat paru-parunya, jantung, apalagi yang bisa dievaluasi di sini dok? Oke. Untuk foto dada sendiri, pertama kita biasa yang kita evaluasi adalah paru-parunya dulu ya. Paru-parunya ada kelainan tidak, ada infeksi mungkin, atau ada tumor, itu bisa tampak di X-ray. Kemudian jantung juga bisa kita evaluasi, ada pembesaran atau pada kelainan bawaan ada gambaran yang khas juga bisa ditunjukkan pada foto X-ray. Selain itu di foto X-ray kita juga akan lihat tulang-tulang kan. Tulang-tulang kalau memang ada kasus kecelakaan kita bisa evaluasi ada tulang-tulang yang patah tidak, tulang iga atau tulang stay ya, itu ada retak atau ada patah tulang bisa kita evaluasi dengan foto dada. Selain itu juga banyak ya, seperti kelainan bawaan, kelainan proses metastase atau proses penyebaran dari tumor ganas juga tetap bisa kita evaluasi untuk regio dada ya, untuk daerah dada maksud saya. Nah dok, ini yang lagi booming saat ini kan mengenai COVID ya dok ya, karena memang virus ini menyerang di daerah pernapasan. Nah ini mungkin ya bisa diceritakan sedikit lah gambaran mengenai apa sih kelainan yang kelihatan atau yang tampak di foto ronsen dadanya ini dok. Misalnya seseorang itu terinfeksi dengan virus COVID-19. Oke. Untuk infeksi ya COVID-19 pada fase-fase awal atau early itu memang ada gambaran yang kita sebut ground glass opacity, di mana ground glass opacity itu mungkin akan sulit untuk kita lihat di foto X-ray. Tapi pada kasus-kasus yang middle hingga severe, kita akan melihat gambaran putih di area paru, seperti kabut ya, seperti kapas-kapas tipis seperti itu bisa kita lihat di foto X-ray-nya. Seperti itu ya, kalau sudah lanjut ya dok ya. Nah dok, untuk penyakit-penyakit di paru itu kan banyak ya sebetulnya, mungkin ya infeksi juga itu juga sudah ada beberapa. Nah itu apa bisa dibedakan dengan apa dari foto ronsen dada ini dok? Bisa ya dok. Jadi ya? beberapa penyakit itu memberikan gambaran khas ya, memberikan gambaran khas pada foto X-ray-nya. Jadi kita bisa identifikasi ini suatu infeksi virus, ini suatu infeksi bakteri apa gitu, bisa kita lihat di foto X-ray. Oh gitu ya dok ya. Nah ada nggak sih dok pemeriksaan yang kelainan yang di dada itu, daerah dada itu yang masih perlu pemeriksaan radiologi yang lainnya selain foto ronsen ini? Ya ada. Jadi pada beberapa kasus yang mirip-mirip ya, kadang-kadang beberapa kasus itu memberikan gambaran yang mirip. Jadi perlu pemeriksaan yang lebih canggih untuk benar-benar ini sepertinya mengarah kemana, mengarah ke penyakit kemana. Seperti itu kita memang memerlukan tool yang lebih tinggi lagi, lebih apa ya, lebih advance
Gitu. Dokter Vini, sekarang kita menginjak ke bagian yang lebih bawah lagi ya, daerah perut. Nah ini mungkin Sobat Healthiers ini yang lebih familiar, itu kan mungkin kalau daerah perut itu dengan pemeriksaan USG ya dok ya. Nah ini kalau dengan pemeriksaan foto ronsen ini apa sih yang bisa, kelainan apa yang bisa dilihat di daerah perut ini? Oke, untuk foto perut ya, foto di regio perut itu kita bisa melihat beberapa organ yang memang bisa kelihatan di situ seperti liver, ginjal, limpa, dan usus. Untuk liver sendiri kita bisa melihat ada pembesaran liver tidak, mungkin ada tumor atau ada infeksi yang membuat livernya membesar, itu bisa kita lihat dengan X-ray abdomen, X-ray perut. Kemudian limpa, begitu pula dengan limpa kita bisa melihat ada pembesaran atau tidak. Untuk daerah ginjal kita juga bisa melihat selain pembesaran mungkin ada batu. Batu ya dok ya. Ada batu, kita bisa mengetahuinya lewat foto X-ray abdomen itu bisa kita lihat. Kemudian untuk gambaran gas usus ya, untuk gambaran gas usus ini seringkali pada kasus-kasus yang emergensi. Untuk kasus-kasus yang emergensi adanya sumbatan di usus atau sering disebut obstruksi ya, obstruksi. Bisa kelihatan ya dok ya? Ya, bisa kita lihat. Misalkan kayak foto ronsen dada itu kan orangnya masih bisa berdiri, bisa jalan-jalan, jadi biasanya kan orangnya berdiri terus diambil foto lah. Kalau orang-orang yang seperti tadi yang mengalami misalkan kecelakaan kayak gitu, ini posisinya juga ada orang itu juga nggak bisa posisi tertentu ya dok ya, mesti berbaring itu juga bisa ya diambil fotonya ya dok ya. Iya, jadi pada beberapa kasus tertentu memang pasien tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, mungkin juga hanya bisa rebahan, kita bisa ambil dengan foto dia terlentang, posisi terlentang bisa. Dan itu juga ya hasilnya juga sama saja, misalkan orang itu diambil fotonya dengan posisi duduk atau berdiri ya dok ya? Sama sih, sama, cuman kita sebagai dokter radiolog kita pasti harus mengetahui ini posisinya dia berdiri atau terlentang, itu harus tahu karena akan memberikan penilaian yang berbeda. Kalau pasien ini berdiri, pasien ini tidur akan berbeda. Oh, seperti itu ya dok ya. Oh ya, pada pemeriksaan foto X-ray abdomen, selain organ-organ yang saya sebut tadi, kita juga akan melihat tulang vertebra, tulang belakang kita. Tulang nah, belakang, ya. Pada tulang belakang itu kita juga bisa melihat mungkin ada kelainan proses degeneratif atau proses penuaan ya. Mungkin tulangnya patah juga bisa kita lihat pada kasus-kasus trauma, atau juga kelainan bawaan juga bisa. Oh iya ya, jadi seperti kasus dari salah satu Sobat Healthiers itu berarti dengan memakai pemeriksaan foto ronsen ya bisa melihat ada retakan di foto tulang belakangnya ya dok ya? Ya, mungkin pada kasus yang tadi disebutkan tadi kita bisa melihatnya pada foto polos abdomen, tapi di radiologi sendiri kita ada posisi tersendiri untuk evaluasi tulang belakang. Itu tergantung setinggi mana yang ada kelainannya. Mungkin kalau di kasusnya tadi di area bawah ya, lumbosakral, jadi kita bisa khusus foto untuk lumbosakralnya. Dan itu bisa dilakukan ya pasien misalnya udah kesakitan ya dengan posisi bisa posisi ya? Terlentang bisa dengan bantuan, mungkin kalau untuk posisinya dia harus miring kan kita bisa dengan bantuan yang lain ya, untuk memposisikan pasiennya.